Iki wae buka muncul-muncul iki. Karo Mas, kowe wak puasa iki gak arep mangan. Wis suwi iki. Pirang jam wis ngene. Terus lagi naik pindah tempat lagi ya Mas. Sik dilungkas. Ada Jepang. Ada Jepang, ada Jepang. Ayo kerja. Ayo kerja, kalian kerja. Jantara, bolehkah aku minta makananmu sedikit saja? Anakku sangat kelaparan. Tidak bisa. Tolong Jantara. Jika kamu ingin makan, kamu harus bekerja dulu. Benar, kerja sana. Dasar pribumi, segera kembali bekerja. Baiklah Jantara, maaf. Taicho, bagaimana ini? Pasukan kita semakin memburuk. Kita butuh memerlukan raga untuk berperang di medan perang. Sudah seburuk itu kan pasukan kita. Betul itu. Jika dibiarkan, kita tidak bisa melawan sekutu nantinya. Bagaimana kalau kita gunakan masyarakat Hindia Belanda untuk menjadi pasukan kita? Gunakan mereka berperang dengan keras agar kita bisa melawan para sekutu itu. Tapi Taicho, mereka tidak akan mau untuk diajak perang untuk negara kita. Pasti mereka akan melawan Taicho. Para tentara militer dari Jepang mulai khawatir akan kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Dikarenakan hal itu, mereka ingin memperbudak rakyat lokal untuk menjadi tameng mereka saat mereka melakukan perang melawan sekutu dengan cara memberikan sebuah iming-iming janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang kemudian mendirikan sebuah organisasi yang berisikan rakyat Indonesia lokal untuk memperkuat keyakinan rakyat Indonesia tersebut terhadap rencana mereka. Organisasi yang mereka dirikan diberi nama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama dari BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 di Gedung Cho Sang-in. Dalam sidang tersebut, mereka membahas mengenai dasar negara Indonesia. Kepada saudara sekalian, inilah pertama kali melakukan sidang yang akan membahas dasar negara. Kepada saudara semua dimohon untuk pendapatnya terkait dasar negara yang akan menyongsong kemerdekaan negara ini. Saya sebagai anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan usulan. Berikut adalah usulan saya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya juga ingin menyampaikan pendapat. Pendapat saya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada saudara sekalian, saya sebagai anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yaitu berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan beberapa usulan yang telah saya simpan, saya putuskan sidang pertama kita ini selesai. Sidang BPUPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli tahun 1945. Jika hari ini kesimpulan dari sidang yang kita lakukan adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan wilayah Indonesia adalah kepulauan seluruh Indonesia. Selanjutnya dipersilakan kepada perwakilan panitia perancang UUD untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih atas waktunya.
Jadi simpulan dari sidang yang telah kami lakukan adalah pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu terdiri dari batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan suara bulat dari semua anggota, kami menyetujui hasil tersebut dan kami panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan BPUPKI pun dibubarkan. Sehari setelah pengeboman itu terjadi, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI dengan anggota sebanyak 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pimpinan BPKI dan Rajiman Weddiodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Setelah beberapa kali dibom oleh Amerika Serikat, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yang kemudian pernyataan itu disiarkan melalui radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Lalu Sultan Syahrir yang mendengarkan pengumuman tersebut segera memberitahukan kabar gembira ini kepada golongan muda lainnya. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka di Indonesia akan terjadi kekosongan kekuasaan. Maka kita harus mendorong golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi proklamasi kemerdekaan jangan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kamu berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Karena kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada campur tangan dari Jepang. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Soekarno sebagai pemimpin rakyat dan atas nama rakyat. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan ketua PPKI. Jika beliau ingin naskah proklamasi ditulis oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita kan bisa bicara baik-baik dengan beliau. Betul kawan, kekerasan bukan solusi sebuah masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita harus segera menemuinya. betul. Kenapa kalian datang ke sini? Kami ingin menemui Bung Karno. Baik, silakan masuk. Silakan duduk. Ada maksud apa kalian datang kemari? Bung, Jepang telah menyerah. Kami berharap Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi ada badan yang berhak untuk merumuskan semua itu. Maksud Anda PPKI? Betul. PPKI lebih tahu apa saja yang harus disiapkan. Tapi kami sebagai golongan muda tidak setuju PPKI yang menyiapkan semuanya. Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kami hanya tidak ingin kemerdekaan kita ada campur tangan dari Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, jika pendapat Anda tetap seperti itu, kami akan mundur.
Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia itu sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh golongan muda kepada Bung Karno. Selamat malam, Bu. Ada maksud apa kalian datang kemari? Kami ingin membicarakan sesuatu, Bu. Silakan duduk. Sekarang Bung, kita kembalikan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengumumkan pada malam ini, akan berakibat bertumpah darah besar-besaran esok harinya. Ini leherku. Seret dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam kita. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika Soekarno tidak setuju, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apa kita harus diam dan menunggu kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah? Mengapa bukan kita yang menyatakannya? Kita ini sebuah satu bangsa. Kami telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut jika Jepang hanya memberi tipu muslihat, sehingga jika kita salah bertindak akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan kita tidak cukup untuk melawan tentara bersenjata. Bagaimana cara kita mempertahankan negara yang telah diproklamasikan? Kami tidak bisa menerima usul itu karena takut memakan banyak korban. Baik, jika begitu kami undur diri. Setelah mengetahui pendirian dari golongan tua, pada pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu, diputuskannya untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terhindar dari pengaruh buruk Jepang. Di sini, para golongan muda kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Kenapa Anda bersikeras proklamasi disusun oleh PPK, Ibu? Saya tidak setuju untuk proklamasi kita susun sendiri. Tapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi kami golongan muda dan peta akan di belakang Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu pendapat kalian, kami akan merumuskan teks proklamasi saat kami kembali ke Jakarta. Revolusi sudah di tangan kita, Bung. Kalau Bung tidak memulai, maka apa? Yang penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang tepat di Saigon. Saya sudah merencanakan semua hal pada 17 Agustus nanti. Kenapa 17? Kenapa tidak sekarang saja, yaitu tanggal 16? Saya tidak dapat menjelaskan hal itu sekarang. Yang pasti tanggal 17 lebih memberikan harapan bagiku. Sementara itu di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda sedang membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama mereka berada di rumahnya. Setelah kesepakatan itu, para golongan muda menyuruh golongan tua untuk segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Rombongan tersebut tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 5 sore. Kemudian Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Silakan pakai maskernya, keamanan Anda akan terjamin. Silakan duduk. Baik. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan juga golongan muda. Saya harap saudara-saudara mampu untuk menandatangani teks proklamasi secara bersama. Saya tidak setuju, Bu. Naskah proklamasi Indonesia ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan atas nama bangsa Indonesia. benar itu, saya setuju. Saya juga setuju. Setuju. Kalau begitu, ketika ini saya nanti. Baik, Bung.
Bagaimana hasilnya suamiku? Proklamasi akan dilaksanakan besok pagi, istriku. Apa semua sudah dipersiapkan? Semua sudah siap, istriku. Bagaimana dengan bendera negara? Oh iya, bendera. Istriku, maukah kamu menjahitkan bendera untuk proklamasi besok pagi? Baiklah suamiku, tunggu sebentar. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita berjuang untuk merdekaannya. Tanah air, gelombangnya, aksi kita semua untuk mencapai kemerdekaan ada naik dan turunnya. Akan tetapi jiwa kita tetap penuh akan cita-cita. Sekarang tibalah saat kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Sekaranglah saatnya kita untuk menyampaikan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu dengan membaca proklamasi ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sedang merdeka. Tidak ada satu hal lagi yang menjerat tanah air kita. Mulai saat ini, kita mulai menyusun negara kita sendiri. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Semoga Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Merdeka! Akhir penjajahan menjadi titik balik bagi Indonesia yang penuh makna, sebuah kisah perjuangan yang tak terlupakan. Setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang penindasan, bangsa ini bangkit dengan semangat yang tak akan pernah padam. Para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga demi sebuah harapan akan kebebasan, demi cita-cita besar untuk hidup merdeka di tanah sendiri. Kini, Indonesia telah merdeka. Kemerdekaan ini adalah hadiah terindah yang diwariskan para pejuang, namun juga amanah yang harus kita jaga dan maknai dengan sebaik-baiknya. Indonesia yang merdeka bukan sekedar bebas dari penjajah, tetapi juga bebas untuk maju, berdiri tegak, dan bersatu dalam keragaman. Mari kita teruskan semangat perjuangan ini dengan membangun negeri yang adil, makmur, dan berdaya. Karena kemerdekaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang sejahtera dan berdaulat.